Tidak sedikit dari kita berpikir bahwa orang-orang introvert adalah orang-orang yang pendiam, kaku, dingin, serta tidak memiliki inisiatif. Secara pribadi, saya sangat respect terhadap orang introvert, that's why saya bahas buku ini. Karena orang introvert yang saya kenal cenderung tenang dan Susan Cain, penulis buku ini, menemukan bahwa ternyata sebagian besar orang kreatif itu adalah individu yang introvert. Banyakkan pemimpin bisnis yang berpengaruh adalah mereka yang penuh kerendahan hati, pendiam, namun memiliki tekad yang sangat kuat. Biarkan pegawai yang introvert untuk menyelesaikan sebuah tantangan secara sendirian atau dalam kelompok kecil. Biarkan ia berpikir dan merenung, karena dengan demikian, ide-ide yang brilian justru akan mengalir dengan derasnya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku Quiet: The Power of Introvert yang ditulis oleh Susan Cain. Apa yang pertama kamu pikirkan saat melihat orang introvert? Tidak sedikit dari kita berpikir bahwa orang-orang introvert adalah orang-orang yang pendiam, kaku, dingin, serta tidak memiliki inisiatif. Pandangan ini tidak salah, karena di dunia saat ini, apalagi dengan adanya sosial media, seakan-akan dipenuhi oleh individu-individu yang pandai berbicara, ekspresif, dan senantiasa tampil di depan umum. Di berbagai rapat, pertemuan sosial, ataupun acara debat di televisi, orang-orang saling berlomba untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, bahkan kalau bisa mengalahkan argumentasi lawan bicaranya. Di tengah realitas dunia yang kita jumpai saat ini, bisa jadi kita akan menganggap sebelah mata pribadi-pribadi introvert yang selalu tertutup dan enggan menampilkan dirinya. Seolah-olah orang sukses itu kebanyakan adalah seorang yang ekstrovert. Dan buku ini berhasil membuka mata saya bahwa hal itu semua tidak benar. Secara pribadi, saya sangat respect terhadap orang introvert, that's why saya bahas buku ini. Karena orang introvert yang saya kenal cenderung tenang dan mampu menenggelamkan segala tantangan yang ada, dan secara tidak sadar, saya mengagumi mereka dan mencoba mengadaptasikan ke kehidupan saya. Melalui eksplorasi yang mendalam tentang dunia para introvert, Susan Cain, penulis buku ini, menemukan bahwa ternyata sebagian besar orang kreatif itu adalah individu yang introvert. Ini dikarenakan kelebihan mereka dalam berpikir dan melakukan kontemplasi. Pribadi introvert juga memiliki kemampuan observasi yang lebih kuat dibandingkan orang ekstrovert, dan berbekal kemampuan observasi ini, mereka mampu melakukan transformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam budaya kita, ekstrovert sering ditampilkan sebagai parameter kesuksesan. Kita sering menganggap siapapun yang paling percaya diri adalah yang paling kompeten juga. Cain, mantan pengacara lulusan Harvard Law School, menjelaskan bahwa selama ini secara turun-temurun kita memiliki pandangan bahwa ekstroversi adalah sebuah gambaran sifat ideal manusia. Bagian pertama buku ini banyak membicarakan contoh tentang dunia ekstrovert yang ideal tersebut. Dimulai dari transformasi Dale Carnegie dari seorang anak muda yang pemalu menjadi pakar komunikasi publik kelas dunia, atau motivator terkemuka Tony Robbins yang selalu menyeratkan pentingnya kemampuan salesmanship dan menjadi ekstrovert dalam kehidupan sehari-hari. Hingga atmosfer ekstroversi yang senantiasa menaungi kampus Harvard Business School, sesuai dengan tujuannya untuk mendidik para pemimpin dunia yang mampu menciptakan perbedaan. Tak terhitung banyaknya pemimpin kelas dunia yang lahir dari Harvard Business School, mulai dari presiden Bank Dunia, akademisi termuka, hingga CEO perusahaan. Dan banyak dari mereka yang lulusan dari Harvard Business School. Nah, di sini kita mengetahui bahwa simbol ekstroversi yang ada itu menempel di sekolah tersebut. Dalam sebuah kunjungan ke kampus Harvard Business School, Cain bertemu dengan seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa hampir mustahil menemukan individu introvert di Harvard, karena Harvard dibangun dengan fondasi ekstroversi. Sistem pengajaran di Harvard yang berbasiskan pada studi kasus pun mengharuskan mahasiswa untuk terus bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi di dalam kelas besar. Sehingga kita ketahui bahwa seberapa kontribusi mahasiswa tersebut dalam diskusi dan memberikan pertanyaan menjadi poin plus dalam penilaian. Bagi mahasiswa yang ekstrovert, hal ini tentu saja sangat mudah dilakukan, namun tidak bagi mahasiswa introvert. Mahasiswa introvert hanya akan mengemukakan pendapatnya ketika ia yakin bahwa apa yang ia sampaikan mengandung kebenaran, bukan sekedar spekulasi. Maka hal ini menjadi problematik ketika Quinn Mills, seorang profesor kepemimpinan di Harvard, berpendapat bahwa metode pengajaran di Harvard mengambil asumsi awal bahwa pemimpin adalah pribadi yang vokal. Namun berlawanan
Namun berlawanan dengan model kepemimpinan ala Harvard, ternyata kebanyakan CEO yang efektif justru dipenuhi oleh pribadi-pribadi yang extrovert, seperti Bill Gates, CEO Sarah Lee Brenda Berners, dan mantan CEO IBM yang legendaris, Logan Nurse. Bahkan Peter Drucker, sang guru manajemen, menemukan bahwa kebanyakan pemimpin yang efektif justru mereka yang sedikit berbicara, serta sedikit memiliki karisma. Jim Collins, guru manajemen lainnya, juga menemukan fakta bahwa kebanyakan pemimpin bisnis yang berpengaruh adalah mereka yang penuh kerendahan hati, pendiam, namun memiliki tekad yang sangat kuat. Sebuah studi lain yang dilakukan oleh Adam Grant, profesor manajemen di Wharton, menemukan bahwa pemimpin ekstrovert akan bekerja efektif jika memiliki bawahan yang pasif. Namun, pemimpin introvert akan bekerja jauh lebih efektif ketika memimpin bawahan yang proaktif. Kemampuan mendengar dari pemimpin introvert inilah yang lebih dihargai oleh bawahan dibandingkan dengan ego besar yang dari sang pemimpin ekstrovert. Pemimpin dibutuhkan tidak untuk membangun ego pribadinya, namun untuk mengelola institusi yang ia pimpin. Buku ini seakan menjadi pengingat di tengah dunia yang penuh gegap gempita saat ini, dengan berbagai anjuran untuk selalu berekspresi dan menampilkan diri ke depan, serta teknologi informasi yang membuat kita dapat berkicau dengan bebasnya, bahwa menjadi introvert bukanlah sebagai kelemahan. Sebaliknya, introvert bisa memaksimalkan potensi dirinya sehingga mendapatkan kesuksesan. Di buku ini juga menyarankan perusahaan untuk memberikan kepercayaan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti panggilan jiwanya, sekaligus beri ruang yang cukup bagi mereka untuk berkembang, termasuk yang introvert. Di dalam dunia kerja, jangan paksakan untuk mendesain ruang kerja yang terbuka bagi semua orang, yang memaksa setiap individu untuk terus bersosialisasi setiap saat. Biarkan pegawai yang introvert untuk menyelesaikan sebuah tantangan secara sendirian atau dalam kelompok kecil. Biarkan ia berpikir dan merenung, karena dengan demikian, ide-ide yang brilian justru akan mengalir dengan derasnya. Jadi, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Kalau misalnya ada yang salah atau mau koreksi, seperti biasa, tinggalkan komentar di kolom komentar. Thank you for watching. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao. Bye.